Jelang 7 bulan sejak kasus pertama virus corona mewabah di Indonesia, semua kena imbasnya. Ada kelompok yang luput dari perhatian, yaitu para pekerja seks. Ya, pekerja seks adalah sektor pekerjaan informal yang kerap dipandang sebelah mata. Diskriminasi dan kriminalisasi sering menghantui mereka. Gelombang COVID-19 membuat mereka semakin termarginalkan. Isu ancaman tertular virus COVID-19 lewat hubungan intim jadi bikin pekerja seks makin merana. Pasalnya, interaksi secara langsung dengan orang asing membuat mereka semakin rentan terpapar virus laknat ini. Kami menemui Aca, seorang pekerja seks yang beroperasi secara mandiri, menjajakan dirinya secara daring lewat media sosial. Di awal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pendapatan Aca menurun drastis. Sempat 3 hari lamanya, tak ada satupun tamu yang ia layani. Pendapatan berkurang ya karena tamu kan, jadi menurun. Yang biasanya sehari bisa 8-6 kali kerja itu bisa cuma 2-3 atau nggak sama sekali. Jadi pernah tuh sehari itu nggak benar-benar nggak ada pelanggan, dan ya udah mau bagaimana kan, karena kan yang penting kita udah usaha gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan yang namanya pakai aplikasi, kebanyakan yang PHP kayak gitu-gitu sih. 3 hari itu nggak ada tamu sama sekali nggak ada. Kalau sebulan itu bisa rugi banget ya, karena kan aku pertama nyewa hotel itu kan nggak murah ya. Sehari kan bisa 200-300 tergantung tempatnya juga kan. Jadi kalau misalnya nggak ada pemasukan ya benar-benar kita nombok. Jadi kalau nggak ada tamu tuh benar-benar kita nombok. Jangan kita kan kalau kayak gini nih, kita open aja tuh harus makan, belum rokoknya, belum ngopi, kan sehari aja makan, terus kayak ongkos, akomodasi kayak gitu-gitu lah. Pada masa itu, Aca harus memutar otak. Dia pun membuka peluang baru, dari berpindah kota untuk mencari pelanggan baru di luar Jakarta, hingga membuka layanan jasa pijat plus-plus yang dianggapnya lebih terjangkau bagi pelanggan. Kamu kan jadi menurun, jadi aku memutuskan untuk teman-teman aku sama teman-teman aku tuh kita keluar kota dulu lah, mental gitu kan, ke Jogja sama Semarang waktu itu. Corona ini sih paling ya kayak kamu ngajak jalan gitu, terus kita tarifin kayak gitu kan, paling ngasih berapa nih buat uang komisi lah gitu kan, karena kan aku nggak kerja, paling kamu oke lah berapa sekian gitu, tergantung kesepakatan aja. Jadi sekarang aku juga bukan open BO aja tapi massage juga, karena kan aku punya basic massage di hotel. Jadi aku mungkin kalau BO kan mungkin orang terlalu mikir kan mahal gitu kan ya, kalau massage kan ada setengah harganya kayak gitu. Paling kayak gitu sih ngakalinnya, karena tanggung jawab saya kepada anak, kan anak saya 3 kan, nggak mungkin juga minta tolong atau sampai ngutang sama orang lain kan. Kalau saya pikir masih bisa mampu nyari duit, apa salahnya. Setelah aturan pembatasan sosial berskala besar dilonggarkan, para pelanggan Aca kembali datang. Tapi melihat angka kasus positif corona yang kian meningkat di Jakarta, Aca merasa makin takut tertular COVID-19. Sebenarnya sih ketakutan itu pasti ada ya. Namanya ini kan virusnya nggak terlihat, tapi ada gitu kan. Sebenarnya kalau di pribadi saya sih sebenarnya ada rasa was-was. Cuman kalau kita berpatok sama rasa was-was itu, kita nggak mungkin dapat tamu dong. Pernah sih ada yang batuk sih. Terus gimana? Ya aku tanggapannya ya aku bercandain aja, jangan-jangan COVID nih. Enggak lah mbak, aku bersih gitu. Aduh, COVID, aku bilang gitu. Paling kayak gitu doang. Tapi ya kalau dibilang mau kena penyakit mah dari sebelum aku kena corona, sebelum corona marak yang kayak sekarang sebenarnya kalau memang udah nyebar sih, ya pasti kan aku kena. Cuma kan Resiko lain dari pekerjaan Aca adalah penyakit seks menular. Jadi menerapkan seks yang aman adalah syarat wajib untuk menikmati layanannya. Di masa pandemik ini, ia menerapkan protokol kesehatan bagi para pelanggannya, dengan harapan dirinya tak terpapar virus corona. sebelum menggunakan jasa saya sebenarnya sih harus mandi dulu ya. Sebelum berjabat tangan itu paling enggak ya cuci tangan dulu. Kemudian pakai sanitizer kalau memang dia dari luar, misalnya dari kantor atau dari tempat umum, biasanya aku suruh mandi dulu sih. Yang penting kita tetap steril, saya tetap menyediain kayak sanitizer. Kamu
sebelum kontak juga mandi, bersih-bersih. Seperti itu sih kita. Aca adalah satu dari mereka yang luput dari perhatian masyarakat dan pemerintah di masa pandemik ini. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia atau OPSI, yang salah satu kegiatannya adalah memberdayakan para pekerja seks, menyatakan bahwa pekerja seks di Indonesia sangat terdampak akibat wabah virus corona. Yang terdampak yang paling jelas itu adalah ekonominya, Mas. Karena sejak wabah corona ini kan beberapa daerah juga melakukan pembatasan berskala besar, sehingga tempat-tempat untuk berkerumun itu juga dibatasi dan bahkan ditutup gitu kan sama pemerintah di tempat-tempat hiburan. Nah itu juga yang akhirnya membuat akses teman-teman kami juga kehilangan mata pencariannya, mereka nggak bisa lagi bekerja. Contoh DKI saat ini, DKI kan kembali untuk dilakukan PSBB gitu ya. Jadi kemarin itu sempat beberapa hari setelah new normal itu tempat hiburan sempat buka sebentar, karena ada PSBB lagi ya tutup lagi gitu. Jadi ya teman-teman kami mau tidak mau menyesuaikan juga dengan peraturan pemerintah, meskipun ancamannya adalah kelaparan untuk anak dan juga biaya hidup yang kekurangan gitu. Bahkan ada beberapa laporan yang kami terima dari wilayah itu karena dia menjadi pekerja seks, dia tidak bisa pulang ke kampung karena PSBB gitu kan, tempat hiburannya tutup kan, dia akhirnya tinggalnya di wisma, di mes gitu. Nah ketika mereka mau mengakses bantuan COVID dari pemerintah, itu bahkan nggak dikasih sama pemerintah. Tak mau menunggu perhatian pemerintah, OPSI menggalang dana untuk memberikan bantuan sosial serta imbauan bagi para pekerja seks yang tergabung dalam naungannya. Kalau dari kami kemarin melakukan penggalangan dana juga untuk memberikan bantuan berupa sembako dan juga alat pelindung diri buat teman-teman agar terhindar dari COVID. Seperti kami juga pengadaan masker, kemudian dan juga sanitizer untuk teman-teman di wilayah. Namun kan memang keterbatasan dari dukungan dan sumber daya sehingga tidak semua pekerja seks juga dapat kita bantu gitu. Kami kemarin hanya bisa menyalurkan sekitar 1.400 berapa gitulah untuk pekerja seks, itu sembako, yang itu dibantu oleh donor internasional dan juga dibantu oleh relawan-relawan dan aktivis-aktivis gerakan perempuan yang ada di Jakarta yang melakukan advokasi ke pemerintah. Contoh di Jawa Timur itu ketua dari OPSI Jawa Timur di sana melakukan advokasi untuk mendapatkan bantuan bagi teman-teman yang memiliki KTP yang ada di wilayah Jawa Timur, yaitu di Malang. Itu akhirnya berdasarkan advokasi tersebut setidaknya ada 7 orang yang mendapatkan BLT dari pemerintah. Tapi kan prosesnya juga melalui proses advokasi yang panjang. Seharusnya pemerintah juga berpikir gitu bahwa dampak COVID ini dialami oleh semua orang, apalagi termasuk pekerja seks, yang mana pekerja seks ini adalah kelompok miskin sebenarnya. Seharusnya kelompok miskin yang rentan inilah yang menjadi fokus utama sebenarnya oleh pemerintah ketika menyalurkan bantuan, tapi sayangnya kami diabaikan oleh pemerintah. Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang menggolongkan pekerja seks sebagai tunasusila, di mana mereka termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Praktek prostitusi yang dijalani Aca tergolong sebagai masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga yang menjadi soal adalah bagaimana memberdayakan pekerja seks agar tidak melakukan lagi praktek tersebut. Kamu, Pak? Iya. Terus kalau cokin? Kamar 600. 600 di mana? Lanjut lagi. Lalu bagaimana seharusnya peran masyarakat serta pemerintah dalam menyikapi masalah para pekerja seks di masa pandemik ini? Sebenarnya sih simpel aja peran pemerintah, karena kalau kita berbicara bahwa semua warga negara itu punya hak asasi yang sama, seharusnya pekerja seks juga punya hak asasi yang sama gitu. Seperti halnya juga hak untuk hidup, hak untuk memilih pekerjaan yang layak,
hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak buat keluarganya. Harapannya juga pemerintah melindungi semua warga negaranya itu sama. Ketika kami bekerja, kami juga dilindungi oleh pemerintah. Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya. Pemerintah justru mengkriminalkan kami. Salah satunya adalah dengan melakukan penutupan lokalisasi. Itu adalah jelas-jelas contoh nyata bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pekerja seks perempuan. Padahal faktanya perempuan ini itu memiliki beban ganda. Selain dia seorang ibu, dia ngidupin anak dan keluarga, dia juga bekerja. Sedangkan lokalisasinya ditutup. Tidak dikasih akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang bisa menghidupi keluarganya. Hanya dikasih keterampilan bikin keripik. Kalau udah bikin keripik di Malang, itu kami juga mendapatkan data bahwa setelah bikin keripik, masyarakat nggak mau beli karena itu keripik buatan pekerja seks. Jadi konteks stigma di masyarakat ini sama pemerintah juga tidak pernah ditelisik lagi lebih jauh. Melihat karakteristik pekerja seks yang ada di Indonesia ini luas. Ada pekerja seks perempuan, ada pekerja seks laki-laki, dan juga pekerja seks transgender. Jadi harapannya dengan karakteristik ini, dan kami juga manusia, hargailah setiap manusia itu. Apa adanya manusia itu, bukan dari latar belakangnya. Stigma ini harus segera luntur, karena kalau tidak luntur, kriminalisasi terus berlanjut, kesehatan dari teman-teman pekerja seks terganggu, lalu kemudian epidemi HIV juga akhirnya terganggu, apalagi sekarang di tengah wabah corona. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya pandemik virus corona ini akan berakhir. Begitu juga nasib Acha yang harus tetap menjalani profesi terlarangnya di masa pandemik. Sebelum pandemik, banyak pekerja seks terpaksa melacurkan dirinya untuk kelangsungan hidup. Resiko terpapar virus corona belum ada apa-apanya dibandingkan tempaan keras pilihan hidup yang harus mereka jalani.